Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan sebelumnya, saya Ryan sama Nabil dengan NIM A11 2020 13056. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek capstone dari Bengal Coding untuk BK di Teknik Informatika, yaitu adalah studi kasus untuk poliklinik. Seperti poliklinik ada tampilan halaman admin, dokter, dan pasien. Jadi nanti dokter bisa memberikan catatan obat atau catatan keluhan dari pasien maupun mengedit dari poli sendiri dan maupun melihat untuk riwayat periksa dari pasien. Untuk pasien sendiri bisa masuk ke dalam halaman untuk sedikit untuk mendaftar poli pada dokternya tersebut. Dan admin adalah bisa mengelola obat dan semuanya bisa dilakukan oleh admin. Yang pertama ini adalah ada halaman halaman awal dari tampilan web ini yang bernama Poliklinik Udinus. Ada tampilan selamat datang di sistem temu dan jadi pasien dan dokter. Di kanan ini ada navbar admin, dokter, dan pasien. Mungkin di layar ini tertutup dari kamera saya karena tadi sebelumnya saya juga latihan untuk mereka. Tapi saya contohkan di sini ada tiga pilihan untuk navbarnya. Ada yang pertama bisa diklik dari admin, dokter, dan pasien seperti ini di footer seperti contoh ini. Langsung saja saya masuk ke tampilan yang pertama yaitu adalah halaman admin. Nah, di sini ada username dan juga password. Ya, jika belum mempunyai admin sendiri, belum mempunyai akun atau admin baru, bisa melakukan register terlebih dahulu. Ada username, password, dan juga masukkan ulang untuk passwordnya. Karena saya sudah mempunyai, maka saya akan memasukkan akun tersebut. Baik, yang pertama ada tampilan dashboard seperti yang dicontohkan pada asistensi pada saat workshop maupun pada saat asistensi 2-3 minggu ini. Yang pertama ada dashboard, ada dokter, pasien, poli, dan juga untuk manajemen obat sendiri untuk adminnya. Yang pertama ada manajemen obat, yaitu di dalam sini admin bisa menambah obat, mengedit obatnya, dan juga menghapus obatnya mulai dari obat, kemasan maupun satu rentetan itu bisa dihapus. Untuk menambah seperti ini tampilannya, ada namanya obat apa, kemasan, dan juga harganya. Selanjutnya ada aksi atau fitur edit, yaitu ada obat misalnya Insto ini bisa diedit, mau diganti namanya ataupun kemasannya maupun harga yang mungkin saat itu harganya berubah di seiring berjalannya waktu. Selanjutnya eh, masuk ke dalam tampilan dokternya. Di tampilan dokter ini ini ada tampilan awal login dokter. Jika dokter maupun ada dokter baru yang belum memiliki akun, bisa masuk ke dalam fitur ataupun halaman register yang di sini ada masuk ke dalam nama, harus memasukkan nama, alamat, nomor HP, ID polinya, password, dan juga ulangi untuk passwordnya. Karena saya sudah mempunyai, maka saya akan masuk ke dalam hmm, halaman dokternya sendiri. Sudah masuk, di sini ada periksa pasien, di sini ada riwayat pasien periksa, dan juga ada jadwal periksanya. Untuk periksa pasien ini adalah hasil dari riwayat periksa pasien sendiri. Jadi, riwayat periksa ini adalah pasien mendaftar dan akan masuk ke dalam rekapan di dalam admin dokter ini atau di halaman dokter ini. Jadi ada namanya, alamat, dan juga nomor KTP, nomor telepon, dan juga nomor rekam medisnya. Nah, di sini ada dari periksanya. Di sini nanti masuk ke dalam periksa pasien ini untuk memeriksanya, dan di sini adalah contoh untuk apakah ini sudah diperiksa atau belum. Ini adalah contoh yang sudah diperiksa, ada catatannya, yaitu lazim jaga kesehatan gigi. Contohnya seperti itu. Ini ada jangan dulu ngecek mata ketika gatal dan teteskan obat sesuai resepnya. Dari instonya sendiri ini. Dan ini contoh untuk belum eh, untuk pasien atas nama Raihan ini yang alamatnya di Jawa ini belum diperiksa oleh dokternya. Seperti itu. Selanjutnya untuk periksa pasien ini adalah
pertama kali eh, baik pasien saat masuk ke dalam halaman pasien, dia memberikan keluhannya. Saat memberikan datanya di bagian akhir, nanti dia memberikan keluhannya kenapa di dalam dokternya tersebut maupun ke dalam tujuan ke polinya tersebut. Nah, di sini di dokter bisa untuk memberikan catatan untuk dan memberikan obat untuk pasien ini sendiri, dan dikasihkan tanggal periksa, misal periksa hari ini. Seperti itu, misal hari ini. Dan juga di jam sekarang, dan juga catatannya misalkan apa gitu. Nanti dia akan otomatis masuk ke dalam yang tadi, yang riwayat pasien periksa, yaitu di dalam catatan ini, di total biaya dan juga di tanggal periksa yang tadi kita contohkan terlebih dahulu tadi. Selanjutnya, di dalam jadwal periksa ini kita bisa menambahkan jadwal pilih hari dan jumlah mulai, jam mulai, jam selesainya, dan juga untuk bisa menyimpan yang tadi, dan juga kita bisa mengedit dari um, jadwal yang sudah tersedia di dalam jadwal periksa ini. Dan pada saat workshop kemarin diberikan studi kasus sedikit studi kasus untuk agar em, jadwal yang aktif bisa tidak aktif maupun sebaliknya. Jadwal yang tidak aktif akan diaktifkan karena mungkin ada dokter yang ingin cuti ataupun dokter yang ingin libur. Itu kan tidak bisa semena-mena kita hapus jadwal biar tidak kita mengulangi membuat jadwal baru. Maka ada di sini harus tidak aktif dan juga aktif. Ini bisa diganti di sini dan disimpan. Nanti dan aktif disimpan nanti akan muncul di dalam status ini dan tidak tampil di dalam halaman pasien yang nanti akan saya sedikit demokan. Baik, seperti itu. Kita lakukan saja biar agak sedikit ringkas dan cepat. Masuk ke dalam login pasien. Login pasien ini ada nama. Ini adalah ketika pasien belum mempunyai akun untuk dia mendaftar ke dalam polinya ataupun ingin merujuk untuk ada keluhan sakit apa. Jadi ada nama, alamat Anda, alamat dari pasiennya, ada nomor HP, nomor KTP, password, dan juga ulangi lagi password yang tadi untuk meyakinkan dan mengonfirmasi. Selanjutnya ada masuk ke dalam login karena tadi udah, dan saya sudah juga untuk tadi saya contohkan saja karena nanti banyak aplikasi pasien, contoh saja. Alamatnya yaitu lulus contoh saja. HP-nya kita contohkan persiapan ini. Tiga satu lima ini seperti ini, seperti ini. Maksudnya dan diulangi maksudnya register. Nah, setelah pendaftaran berhasil, kita akan masuk ke dalam loginnya pasien. Kita masuk. Nah, karena tadi yang paling terakhir adalah nomor rekam medis 12, maka di sini otomatis terekam adalah 13 di hari ini, di 2024, di 01.13 ini. Di apa nama tahun dan bulan ini. Gitu. Di sini saya hanya memberikan poligi dan mata hanya sebagai contoh, dan jamnya tadi ada Senin, Selasa, dan Rabu. Adalah contohnya. Misal poli mata dan jamnya Selasa jam 12 dan keluarnya adalah mata saya. Ini tadi saya contohkan. Nah, seperti ini. Tadi saya sudah, tapi biar agar beda, mata saya setelah bermain sepak bola terkena kotoran tanah dan sakit. Kita akan klik daftar sebagai contoh. Nah, di sini nomor antriannya ada dua. Yang dua di sini, tadi karena sebelum presentasi ini saya contohkan, dia adalah nomor antrian satu, dan sekarang dua karena di hari ini hanya ada dua yang pendaftarannya. Hanya ada dua, salah satu tadi yang sebelum saya presentasi saya mengutak-utak sebelumnya. Namun rekomendasinya akan selalu berjalan dan tidak pernah ke reset dari satu. Seperti itu. Seperti itu contoh untuk eh,
apa namanya website dari Poliklinik Udinus dari tugas capstone untuk baik bimbingan karir ataupun di dalam bengkel coding ini sendiri. Untuk codingannya mungkin yang pertama saya akan em, share saya akan share untuk database-nya yang pertama mungkin ya. Mungkin di screen aja. Mungkin di screen aja. Nah, ini ada database-nya, ada admin. Yang tadi saya masuk, ada daftar polinya, ada kita periksanya, ada dokter ini tadi, ada misalnya Salman, dan juga dokter Albert yang tadi terakhir saya masuk. Dan juga obat, pasiennya, siapa saja yang tadi sudah masuk. Tadi yang terakhir adalah tadi abil pasien yang kita tadi contohkan. Baik, ada periksa ini yang sudah saya contohkan. Tadi ada hanya 2 poli yang saya contohkan. Seperti ini ada poli gigi dan mulut mengenai gigi dan mulut, dan juga poli mata mengenai mata. Baik, untuk selanjutnya, mungkin saya akan sedikit ke dalam codingannya. Di sini ada indeksnya yang pertama, halaman pertama. Ini ada di daftarnya tadi yang untuk masuk ke dalam halaman admin, dan juga kode di PHP-nya untuk bisa masuk ke dalam halaman admin, login admin mau sampai ke login pasien. Seperti itu. Baik, untuk login admin tadi ini. Mungkin tadi sedikit saya singgung saja seperti contoh eh, lah ke eh, contoh saja saya berikan. Nah, di sini ada obat ya. Di obat di sini ada tambah obat yaitu jendelet. Kita tentukan sedikit. Nah, di sini ini adalah tampilan dari kiri ini untuk yang sidebarnya ini. Dan untuk penambahan obat tidak diberi sini karena kita hanya memanggilnya dari obatnya itu sendiri. Di obatnya itu sendiri kita masuk ke dalam obat admin ini. Kita bisa mengubah dari obatnya, update obatnya maupun kemasannya. Di sini kemasan dan juga harganya. Ini adalah untuk download obat, tadi untuk mendapatkan obat, ini update obat, dan juga untuk penghapusan obat ini misal gagal akan muncul ini karena ada salah satu mungkin yang tidak sesuai, mungkin ada angka yang terselip hanya karena mungkin namanya hanya huruf dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Untuk dokter juga sama nanti seperti itu, dan pasien dan poli juga sama seperti itu. Baik, mungkin sedikit itu saja penjelasan saya. Saya Layan Salma Nabil dengan NIM A11 2020 305 6, sedikit menjelaskan tentang hasil capstone saya dari bimbingan karir ataupun di bengkel coding ini. Mohon maaf apabila ada sedikit perkataan yang salah maupun tidak berkenan di telinga ataupun yang menurut tidak sopan ataupun bagaimana. Saya Ryan Salman Nabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.